Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Baik, pada kesempatan ini saya bersama Pak Risman Jaya, SPD MSI. Beliau adalah Ketua Program Studi Geografi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Dan pertemuan saya bersama beliau ini terkait penerimaan mahasiswa baru di program studi geografi. Dan mungkin teman-teman yang sementara menonton ini termasuk calon mahasiswa yang ya sementara mencari referensi perguruan tinggi mana yang akan dipilih ya untuk menjadi tempat kuliah. Kita langsung saja kita sapa beliau Pak Risman Jaya. Assalamualaikum Pak Risman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak, silakan. Mungkin Pak Ketua Program Studi bisa memperkenalkan secara singkat keberadaan program studi geografi ini ke masyarakat dan sudah sejauh mana sosialisasi prodi ini ke masyarakat atau ke sekolah-sekolah. Baik, sebelum saya menjawab pertanyaannya Pak Roy atau Ustadz Roy ya, yang saya biasa panggil. Beliau ini adalah guru saya. Jadi saya perkenalkan dulu terkait program studi. Jadi program studi geografi adalah salah satu program studi yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi. Jadi program studi ini bernaung di Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Terkait program studi ini adalah merupakan program studi yang satu-satunya gitu, program studi geografi murni yang ada di Gorontalo. Jadi ini adalah program studi yang cukup baik untuk calon adik-adik ketika masuk di perguruan tinggi. Kami menunggu gitu. Kemudian terkait penerimaan masa baru, baik Ustadz, penerimaan masa baru saat ini kita sementara melakukan penjaringan dan saat ini adalah masuk pada tahap penerimaan di seleksi mahasiswa berprestasi untuk calon siswa-siswi yang berprestasi seperti itu. Nah, mahasiswa prestasi ini memiliki kriteria. Gitu. Kriterianya adalah mendapatkan rekomendasi dari seluruh kepala sekolah yang ada di Provinsi Gorontalo. Jadi setiap sekolah kita berikan kesempatan maksimal 20 mahasiswa yang berprestasi. Gitu. Maksimal 20 mahasiswa yang berprestasi. Gitu. Ya, ini dengan kondisi sekarang masih pandemi, kira-kira bagaimana strategi dari pihak program studi ini mensosialisasikan program studi ke sekolah-sekolah atau ke masyarakat? Karena sekolah-sekolah sekarang ini masih diliburkan. Silakan Pak Ketua. Memang saat ini adalah momen yang kita tidak inginkan ya, yaitu adalah masa pandemik yang terjadi di seluruh dunia, bukan hanya di Gorontalo saja tentunya gitu. Nah, strategi dan trik yang kami lakukan adalah memang saat ini kita melakukan sosialisasi di media sosial, kemudian melalui banyaklah media-media yang kita manfaatkan gitu. Terkait ya perkuliahan mungkin saya akan sentil juga sedikit ya. Bagaimana proses perkuliahan di masa pandemik. Jadi banyak cara yang kita lakukan terkait di masa pandemik ini. Terkait adalah mata kuliah daring gitu. Karena ini adalah instruksi dari pusat langsung melalui Kemendikbud ke Kemenristekdikti yang diteruskan ke setiap perguruan tinggi sehingga kami mengikuti peraturan yang ada, melakukan perkuliahan daring. Namun ada beberapa hal yang kita lakukan luring. Dalam hal ini adalah terkait misalnya sangat urgensi. Misalnya melakukan perkuliahan melalui praktek ya terkait praktek. Nah, itu tidak bisa kita melakukan namanya luring, melainkan kita melakukan strategi bagaimana supaya bisa turun lapangan. Tentunya dengan melakukan protokol kesehatan gitu. Apalagi geografi basisnya bukan hanya dalam ruangan. Kita basisnya adalah basis untuk perkuliahan itu lebih banyak mengeksplor
di alam yang ada gitu, alam. Jadi kita mengidentifikasi, melakukan penelitian ya lebihnya ke memang ke alam. Jadi seperti itu, Ustaz. Ya, mungkin Pak Kaprodi bisa menjelaskan keunggulan dari program studi ini, seperti program studi lainnya yang ada di kampus ini. Baik, program studi geografi sendiri memiliki unggulan tentunya, gitu, karena kita mencari yang khas. Unggul dalam hal ini adalah satu, kita memiliki program studi yang satu-satunya ada di Provinsi Gorontalo, karena geografi kita itu adalah geografi murni, gitu. Murni, objek kajiannya juga adalah objek kajian-kajian yang lebih ke saintifik gitu. Kemudian keunggulan yang lainnya, keunggulan dalam hal misalnya kegiatan pembelajaran atau bahkan prestasi-prestasi mahasiswa, kita memiliki mahasiswa yang cukup cerdas gitu. Terbukti dengan bahwa kita beberapa kali lolos penelitian dari mahasiswa yang diajukan ke Kemenristek-Dikti, dan itu dibiayai, Ustaz, itu dibiayai, bahkan biayanya juga sampai kemarin kita mendapatkan yang namanya Bina Hibah Desa tahun 2017, itu mendapatkan sekitar 38 juta gitu, 8 juta yang dikelola oleh mahasiswa, dan manfaatnya ini cukup luar biasa. Selain melatih mahasiswa untuk menunjukkan bahwa mereka mampu dalam melakukan pengabdian, penelitian, tentunya mereka menjadi menambah wawasan dan terus ingin berkarya. Kemudian kita mendapatkan dana penelitian juga, dan ini adalah untuk mahasiswanya juga dapat gitu. Kemarin sebesar kalau tidak salah 12.500.000, ini dinamakan dengan program PKMP, dan itu juga dikelola oleh mahasiswa. Ya, dan mungkin ini juga menjadi pertanyaan dari teman-teman mahasiswa, lulusan atau prospek kerja program studi geografi ini nantinya seperti apa? Oke, jadi untuk pemetaan mahasiswa lulusan, kebetulan kami sudah memiliki lulusan ini, Ustadz. Alhamdulillah, lulusan kami, saya katakan 95% sudah bekerja gitu. Sudah bekerja, Alhamdulillah. Kenapa? Karena memang geografi ini ketika selesai dan lulus, banyak peluang kerjanya. Kami dapat bekerja di manapun gitu, selama bidangnya itu memang memiliki skill gitu. Nah, di mana semuanya bekerja mahasiswa kita? Mahasiswa saya bekerja banyak, ada yang di PU, yang tersebar di seluruh kabupaten, ada di Pohuwato, kemudian ada di kabupaten. Jadi tersebar. Kemudian di mana sih mahasiswa harus bekerja ketika sudah ketika sudah selesai atau lulus ya? Saya rasa banyak. Mereka bisa menjadi konsultan profesional. Tentunya yang diinginkan harap-harapnya menjadi PNS ya. Kebanyakan masyarakat Indonesia termasuk khusus di Gorontalo, anaknya itu menginginkan PNS. Di geografi juga bisa PNS, Ustadz itu. PNS bisa, dan di tempat-tempat yang strategis gitu. Apakah itu di kehutanan, di PU atau di BMKG, BWS. Nah, itu adalah merupakan prospek-prospek pekerjaan kita. Bahkan kita kalau di lini swasta, kita digunakan di pertambangan, ya kan? Kemudian di perkebunan yang memang, apakah misalnya perkebunan kelapa sawit atau perkebunan yang memiliki lahan yang cukup luas, maka itu adalah lini dari profesionalismenya dari seorang geografi untuk melakukan menjadi sebuah kajian gitu, sehingga mereka sangat digunakan di perusahaan-perusahaan tersebut gitu. Jadi baik yang instansi pemerintahan maupun swasta kita bisa masuk gitu. Ya, berikut Pak Kaprodi, ini terkait fasilitas penunjang. Mungkin ini jadi pertanyaan juga buat adik-adik calon mahasiswa. Kira-kira fasilitas apa saja yang ada di program studi geografi ini? Silakan Pak. Oke. Terkait fasilitas, memang adalah merupakan salah satu penunjang terkait proses pembelajaran untuk mahasiswa gitu. Kami memiliki di program studi geografi sendiri memiliki laboratorium, ada laboratorium fisik, bagaimana mahasiswa bisa menggunakan alat-alat ini yang digunakan ketika turun di lapangan, praktek-praktek di lapangan untuk
menambah pengetahuan mereka tentang survei. Misalnya kita punya survei dan pemetaan, maka alat-alatnya itu yang kita gunakan. Itu untuk di lapangan. Kemudian kita memiliki juga laboratorium geografi terkait SIG dan penginderaan jauh. Nah, SIG dan penginderaan jauh ini adalah kita memanfaatkan namanya laboratorium komputer, di mana laboratorium komputer ini banyak software-software yang menunjang untuk mengelola data lapangan. Jadi data-data lapangan menjadi data-data input yang akan dikelola di software-software yang kita miliki gitu. Dan laboratorium kita cukup baik karena spesifikasi komputernya juga yang memadai, digunakan untuk mengelola misalnya citra, analisis citra, bahkan foto udara yang dari drone pun kita bisa kelola gitu di komputer itu. Kemudian kita memiliki laboratorium lapangan, artinya geografi ini basisnya adalah di lapangan, mengambil data-data kebanyakan di lapangan, sehingga kita memiliki laboratorium, misalnya kita bekerja sama dengan desa yang memang memiliki potensi gitu untuk dijadikan laboratorium lapangan. Di sini kita bekerja sama sudah ada namanya di Bualemo, yaitu adalah Desa Dulangea. Nah, itu adalah kawasan ekosistem mangrove dan kita objek kajiannya itu cukup banyak di sana. Jadi lebih mengkhususnya di program studi, memang itu belum secara spesifik, tapi kita memberikan peluang di perguruan tinggi karena terkait beasiswa itu adalah kapasitas dari perguruan tinggi gitu. Jadi perguruan tinggi kita memberikan banyak beasiswa, Ustadz gitu. Jadi apa sih beasiswa? Ya, kita ada memiliki beasiswa bidik misi yang selama ini mungkin calon-calon mahasiswa yang mengenalnya bahwa bidik misi itu hanya di negeri. Ternyata di swasta itu juga ada gitu. Cuma hanya saja saat ini bidik misi itu sudah dialih fungsi menjadi KIP gitu. Jadi Kartu Indonesia Pintar. Jadi bagi ada beasiswa namanya KIP. Nah, inilah yang menggantikan namanya bidik misi gitu. Nah, bagi adik-adik yang memiliki kartu KIP bisa digunakan dan dimanfaatkan gitu. Digunakan dan dimanfaatkan untuk mendapatkan beasiswa tersebut gitu. Dan ini cukup luar biasa. Kenapa? Karena dibiayai oleh pemerintah gitu. Nah, selain KIP tadi, KIP atau bidik misi, kita memiliki beasiswa perserikatan. Nah, perserikatan ini adalah yang diberikan oleh Muhammadiyah yang khusus untuk warga Muhammadiyah yang tidak mampu namun berprestasi gitu. Jadi ketidakmampuan tidak menjadi masalah sebenarnya. Jangan terlalu menjadi kaku ketika tidak mampu, tidak mau melanjutkan sekolah. Sekolah dulu intinya. Beasiswa banyak kita dapatkan dimanapun. Kemudian selain beasiswa perserikatan, kami juga menyediakan karena kami bekerja sama banyak, maka setiap kabupaten Pemda itu bekerja sama dengan kami dan memberikan sebuah beasiswa untuk putra-putri daerah mereka. Di sini ada mulai dari Pohuwato, Gorontalo Utara, Kabupaten Gorontalo, bahkan di kota Bone Bolango, semuanya memiliki kerjasama dengan kami dan itu bisa kita berikan beasiswa dari putra-putra daerah gitu, putra atau putri daerah. Jadi intinya adalah jangan berpikir bahwa saya tidak mau masuk kuliah ketika tidak dapat beasiswa, masuk dulu. Beasiswa kita bisa dapatkan dari mana saja gitu. Kemudian ada lagi beasiswa perusahaan gitu, yang terkait dengan prestasi-prestasi banyak. Intinya adalah kalian prestasi, maka peluang mendapatkan beasiswa lebih banyak. Nah, itu Ustaz. Iya, cukup menarik apa yang sudah disampaikan Pak Prodi. Tentunya dari mahasiswa berprestasi, dosennya berprestasi, ini sangat menentukan pilihan calon mahasiswa. Karena saat ini itu kalau kita kuliah tanpa prestasi itu juga susah gitu. Kalau sumber daya manusia bagaimana di? Baik. Untuk sumber daya manusia khususnya untuk pengajar ya. Pengajar. Kami di program studi geografi memiliki 8 dosen yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Itu karena kami memiliki keahlian-keahlian terkait untuk memberikan wawasan mahasiswa tadi itu gitu. Jadi banyak dosen-dosen kami yang prestasi gitu. Itu terbukti dari beberapa
dosen kami ya selalu melakukan penelitian riset yang selalu dibiayai oleh Kemenristek-Dikti gitu. Ya inilah luar biasanya gitu. Jadi dan kita juga memang dari segi karena banyaknya peneliti maka kita perguruan tinggi ini disebut sebagai masuk dalam kategori perguruan tinggi terbaik swasta di Gorontalo gitu. Terbaik pertama ya. Jadi luar biasa. Itu dari bidang riset dan kebanyakan juga dari geografi melakukan riset-riset. Baik karena geografi sifatnya disipliner multidisipliner ilmu dan banyak bergerak di bidang ini bidang banyak tentang kebencanaan, misalnya tentang lingkungan, energi. Bahkan alhamdulillah kemarin juga saya sempat didanai oleh SERA. SERA ini adalah salah satu founder dari Amerika Serikat gitu, yang memberikan kesempatan kami dosen-dosen untuk melakukan riset dan bahkan dibiayai. Kalau saya dulu sebelum corona, Ustadz, saya dibiayai sampai di Cina gitu dan melakukan presentasi di sana dan itu menjadi luar biasa karena kami datang ke sana dibiayai secara total gitu. Gratis intinya dan mendapatkan seluruh apresiasi dari mereka gitu. Jadi itu luar biasa. Kemudian banyak dosen-dosen juga yang membuktikan dari segi mereka dibiayai dalam dosen magang. Kemarin ada beberapa orang, 2 dosen diantaranya dari dosen-dosen geografi itu lolos magang yang dibiayai juga, dan ini adalah tidak semuanya orang juga yang bisa mendapatkan kesempatan tersebut gitu. Dan di prodi geografi alhamdulillah dapat diberikan kesempatan gitu. Ya, terakhir Pak Kaprodi, sudah banyak disampaikan tadi, kira-kira harapannya Pak Kaprodi untuk calon mahasiswa baru ini. Oke, baik. Harapan dari kami tentunya adalah selamat datang di Universitas Pencerahan, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, terkhusus di program studi geografi Fakultas Sains dan Teknologi. Geografi adalah salah satu program studi yang cukup baik dan memiliki peluang kerja yang cukup baik, baik di perusahaan swasta maupun BUMN ataupun di bawah pemerintah. Kami alhamdulillah digunakan di berbagai bidang gitu. Dan tentunya mahasiswa kami menunggu kedatangannya tentunya karena kami ingin berkolaborasi sama kalian dan tentunya kami ingin kalian menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Gorontalo khususnya di program studi geografi yang merupakan satu-satunya prodi geografi murni di Gorontalo. Gitu. Jadi harapan kami insya Allah kita akan bertemu di tahun ini. Nah, cukup. Terima kasih Ustadz atas sharingnya. Insya Allah nanti lain waktu kita akan Insya Allah bersama-sama kembali. Ya. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menonton dan terima kasih juga buat Kaprodi yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbagi bersama kita semua tentang profil program studi geografi di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Pak Ketua Program Studi ini bisa memberikan referensi buat teman-teman yang masih bingung mencari perguruan tinggi, kampus untuk dipilih menjadi tempat kuliah. Ini mudah-mudahan menjadi pertimbangan buat teman-teman untuk kuliah di Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Dan nantikan video saya selanjutnya bersama ketua-ketua program studi lainnya yang ada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Jangan lupa subscribe. Iya. Ya. Apabila video ini bermanfaat, silakan di-share kepada teman-teman dan jangan lupa like, share dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.